warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 632C07, Prodi Akuntansi, dengan mata kuliah perpajakan di Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Kramat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, serta tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Rahmat Fadli, SPDMM, yang telah membagi sebagian ilmu pengetahuannya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek mata kuliah dasar perpajakan dengan tepat waktu. Pada video ini, kami akan menjelaskan seputar SPT masa PPN formulir 1111. Penasaran kayak gimana? Tonton sampai habis ya! Kalian tahu nggak apa itu SPT masa PPN 1111? Apaan tuh? Aduh, masa nggak tahu? Nih, aku kasih tahu ya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi SPT PPN, kita refresh dulu ya SPT. Apa itu SPT? Yaitu surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Oh iya, terdapat dua jenis SPT, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Di mana SPT tahunan itu kita laporkan setiap 1 tahunnya, dan SPT masa itu kita laporkan pada masa bulanannya. SPT masa PPN 1111 adalah formulir yang digunakan wajib pajak badan berstatus PKP untuk melaporkan perhitungan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Oh iya, di atas dijelaskan ada formulir. Nah, formulir yang dimaksud yaitu formulir 1111 dan 6 lampirannya. Dalam laporan ini, perusahaan atau individu harus menyajikan informasi seperti jumlah penjualan, jumlah pembelian, jumlah pajak yang harus dibayar, dan yang lainnya. Nah, selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, SPT masa PPN juga berfungsi untuk melaporkan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut PPN. Oh gitu. Terus yang wajib ngisi SPT masa PPN 1111-nya siapa? Ada dasar hukumnya nggak? SPT masa PPN 1111 wajib diisi oleh setiap PKP selain PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 7 dan ayat 7A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang atau jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu, ada dasar hukum yang terdapat pada SPT masa PPN, diantaranya ialah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 14 PJ 2022 mengenai SPT masa PPN bagi pemungut pajak PPN selain instansi pemerintah dan bagi pihak lain. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 PMK 03 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03 2018 tentang surat pemberitahuan atau SPT. Yang ketiga, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 29 PJ 2015 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT masa PPN. Lalu yang keempat ada pasal 14 ayat 4 UU KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja pada pasal 113 angka 6. Yang terakhir ada UU KUP pasal 7 ayat 1 tentang denda pelaporan. Terus kalau fungsinya, ada yang tahu nggak? Fungsi SPT masa PPN bagi wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Yang ketiga, harta dan kewajiban. Yang keempat, pembayaran dari potong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan. Masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bagi pengusaha kena pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang, dan untuk melaporkan tentang yang pertama, pengkreditan pajak pasukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Jadi makin interest nih. BTW, formulir yang diisi apa aja sih?
Induk SPT Masa PPN 1111. SPT Masa PPN juga memiliki sejumlah informasi wajib yang harus diisi oleh PKP. Yang pertama, jenis pajak. PKP harus menyebutkan jenis pajak yang dilaporkan. Yang kedua, nama wajib pajak serta NPWP. Identifikasi wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak NPWP harus tertera dengan benar pada SPT. Yang ketiga, tanda tangan WP atau kuasa dari WP. SPT harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagai tanda keseriusan dalam pelapor. Yang keempat, jumlah penyerahan. PKP harus mencatat total jumlah penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN selama masa pajak tertentu. Kelima, jumlah DPD, dasar pengenaan pajak. Dalam SPT, PKP harus jumlah DPP yang merupakan dasar pengenaan PPN pada penyerahan barang atau jasa. 6, jumlah pajak keluaran. PKP harus mencatat total jumlah PPN yang harus dibayarkan kepada pemerintah atas penjualan barang atau jasa. Yang ketujuh, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan. PKP harus mencatat jumlah PPN yang dapat dikreditkan atas pembelian barang atau jasa yang dikenai PPN. Yang kedelapan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Jika terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak dari masa pajak sebelumnya. 9, tanggal penyetor. PKP harus mencantumkan tanggal kapan pembayaran pajak akan disetor kepada pemerintah. Yang ke-10, data lain terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. Informasi tambahan mengenai kegiatan usaha PKP yang direlevan untuk pelapor pajak. Lampiran dari formulir 1111 ini diantaranya ada 6 ya. Yang pertama, lampiran AB. Lampiran AB itu sebagai rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Sebagai subinduk SPT PPN yang memuat keterangan rekapitulasi penyerahan perolehan dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikredit. Yang kedua, ada formulir A1, formulir daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau jasa kena pajak. Lampiran A1 ini untuk melaporkan pemberitahuan ekspor barang. Yang ketiga, ada formulir A2. Lampiran A2 untuk melaporkan faktur pajak selain yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual yang diterbitkan dan atau nota atau retur pembatalan yang diterima. Formulir 1111 B1, formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Lampiran B1 SPT PPN ini untuk melaporkan pemberitahuan impor barang atas impor BKP dan surat setoran pajak SSP atas pemanfaatan BKP tidak terwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Formulir 1111 B2, formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Lampiran B2 SPT PPN ini untuk melaporkan faktur pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima, dan nota atau retur nota pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang pajak masuknya dapat diskreditkan. Selanjutnya ada lampiran formulir 1111 B3, yaitu formulir daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Lampiran B3 SPT PPN ini untuk melaporkan faktur pajak yang tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterima dan atau nota retur atau nota pembatalan atau atas pembelian barang kena pajak atau BKP atau pembatalan jasa kena pajak atau JKP yang pajak masukannya tidak dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterbitkan. Tapi ingat ya, formulir yang diisi disesuaikan dengan transaksi perusahaan dalam 1 bulan tersebut. Misalnya dalam 1 bulan tersebut tidak ada transaksi impor, maka formulir pelaporan yaitu lampiran B1 tidak perlu kalian isi, teman-teman. Oh gitu. Iya, data yang diperlukan untuk pengisian SPT masa PPN 1111 apa aja sih? Data yang diperlukan untuk proses pengisian dan pelaporan SPT. Yang pertama, ada NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak yang digunakan setiap wajib pajak. Yang kedua, memiliki EFIN atau Electronic Filing Identification Number. Yang ketiga, memiliki sertifikat elektronik. Dan yang keempat, memiliki faktur pajak masukan dan pajak keluaran atau bukti pemotongan pajak. Mau tahu juga dong ketentuan pengisiannya tuh kayak gimana ya? Setiap pengusaha kena pajak atau PKP wajib menyampaikan SPT masa PPN 1111 dalam bentuk dokumen elektronik, yaitu melalui e-faktur dan khusus bendaharawan melalui aplikasi e-SPT. Dan pelaporannya wajib melampiri seluruh lampiran SPT masa PPN 1111. Nah, terdapat pengecualian dalam kewajiban membuat e-faktur sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu pengusaha kena pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan dua berikut, yaitu yang pertama, melaporkan tidak lebih dari 25 dokumen atau faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dan atau nota retur atau nota pembatalan.
pada setiap lampiran SPT dalam satu masa pajak. Nah, yang kedua yaitu jumlah seluruh penyerahan barang dan jasanya dalam satu masa pajak kurang dari 400 juta rupiah. Nah, untuk mengusapnya pajak orang pribadi yang dikecualikan tersebut dapat menyampaikan SPT masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas atau hard copy dengan tidak menghampiri lampiran SPT masa PPN 1111 yang tidak ada data untuk dilaporkan. Kalau kita termasuk PKP yang dikecualikan dalam kewajiban membuat e-faktur oleh DJP, terus cara pengisiannya gimana? Kalau kalian termasuk dalam PKP atau pengusaha pajak yang dikecualikan dalam kewajiban membuat e-faktur oleh DJP, maka cara pelaporan SPT Mas PPN-nya menggunakan formulir 1111 hard copy. Nah, yang pertama, untuk tata cara perolehannya yaitu yang pertama, ada diambil di KPP atau KP2KP, lalu digandakan atau diperbanyak sendiri oleh PKP. Nah, yang kedua, yaitu diunduh di laman Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Nah, selanjutnya dapat dimanfaatkan atau digandakan. Nah, yang ketiga, yaitu disediakan oleh perusahaan penyedia jasa aplikasi atau ASP yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini khusus dengan iSPT. Untuk kriteria pencetakannya yaitu pengusaha kena pajak atau PKP dapat mencetak atau print formulir SPT masa PPN 1111 langsung dari file PDF yang telah disediakan selama memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dicetak dengan menggunakan kertas folio atau F4 dengan berat minimal 70 gram. Nah, yang kedua yaitu pengaturan ukuran kertas pada printer menggunakan ukuran kertas 8,5 x 13 inci atau 215 x 330 mm. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan printer dot matrix. Setelah itu, tata cara pengisiannya yaitu ditulis tangan dengan menggunakan huruf balok atau bukan huruf sabung atau diketik dengan menggunakan mesin ketik. Nah, dalam pengisian SPT Mas PPN 1111 hard copy, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pengisian data pada induk dan lampiran SPT Mas PPN tidak boleh melebihi baris dan atau kolom yang telah disediakan dan harus dituliskan dalam satu baris. Nah, yang kedua yaitu pengisian NPWP, kode dan nomor seri faktur pajak, nomor dokumen tertentu, dan nomor nota retur atau nota pembatalan harus dituliskan secara lengkap dan tidak boleh disingkat, dan PKP diperbolehkan untuk mengisi data NPWP pada kolom atau baris tanpa menggunakan tanda baca kecuali untuk identitas NPWP yang sudah disediakan formatnya pada formulir. Nah, yang ketiga yaitu cara pengisian SPT Masa PPN dimulai dari lampiran SPT Masa PPN yang terdiri dari lampiran A1 untuk ekspor, A2 untuk faktur penjualan dalam negeri, B1 untuk impor, lampiran B2 untuk faktur pembelian dalam negeri, lampiran B3 untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan lampiran AB untuk rekapitulasi. Nah, setelah lampiran SPT Masa PPN 111 terisi, kemudian dipindahkan ke induk SPT Masa PPN 1111. Nah, yang keempat yaitu SPT Masa PPN dibuat dua rangkap, yaitu yang pertama lembar ke-1 untuk KPP dan lembar kedua yaitu untuk PKP. Nah, yang kelima yaitu jumlah rupiah PPN atau PPN dan PPNBM dihitung dalam satuan rupiah penuh atau dibolotkan ke bawah. Nah, yang keenam yaitu dalam jumlah rupiah adalah nihil karena tidak ada nilainya atau penjumlahan dan pengurangan rupiah menghasilkan nihil, maka dalam lajur kolom jumlah rupiah yang bersangkutan ditulis angka 0 dengan ejaan November Oscar 5. Yang ketujuh yaitu sebelum disampaikan ke KPP, KP2KP atau tempat lain ditetapkan dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak, SPT Masa PPN harus ditandatangani, diberi nama jelas, jabatan, dan cap perusahaan. Nah, karena SPT Masa PPN yang disampaikan namun tidak ditandatangani dikategorikan sebagai SPT yang tidak lengkap dan dianggap tidak disampaikan. Kalau ada kendala pengisian, aku harus gimana? Apabila terdapat kesulitan dalam pengisian SPT Mas PPN 1111, PKP dapat menghubungi pegawai Direktorat Jenderal Pajak di KPP atau KP2KP di wilayah masing-masing. Mau dong diajarin cara pengisian formulir SPT Masa PPN 1111 di e-faktur? Aku juga mau. Boleh, yuk aku kasih tahu. Baik teman-teman, sebelum kita melaporkan SPT Masa PPN 1111, kita harus menginput dulu faktur pajak pada transaksi bulan tersebut. Nah, di sini kita terdapat 15 faktur pajak yang terdiri dari 13 faktur pajak keluaran dalam negeri, 1 faktur pajak masukan dalam negeri, dan 1 faktur pajak impor. Nah, untuk nominal yang dimasukkan dalam aplikasi e-faktur yaitu dasar pengenaan pajak. Di sini dasar pengenaan pajaknya 193 juta. Ini faktur pajak keluaran karena pada bagian pengusaha kena pajak itu merupakan perusahaan kita. Nah, untuk faktur pajak masukan ini juga sama menggunakan dasar pengenaan pajak yaitu 300 juta. Nah, kenapa ini faktur pajak masukan? Karena pada bagian pengusaha kena pajak itu merupakan perusahaan orang lain atau perusahaan yang menyuplai perusahaan kita. Nah, untuk
faktur pajak impor, di sini kita menggunakan PIB atau pemberitahuan impor barang. Nah, seperti ini. Lalu untuk nominal yang dimasukkan dalam faktur pajak yaitu pada kolom PPN. Di sini kan Rp325.481.073. Tapi bukan nominal tersebut yang dimasukkan, tapi nominal tersebut kita bagi dengan 1,11. Nah, setelah itu hasil tersebut merupakan DPP dari PPN faktur pajak impor ini. Nah, itu yang dimasukkan dalam aplikasi faktur. Nah, setelah faktur pajak ini semua kita masukkan dalam aplikasi e-faktur, lalu kita harus approve dulu faktur pajaknya, baru kita dapat melaporkan. Disclaimer, pada praktik pelaporan SPT Mas PPN 1111, kami menggunakan e-faktur dummy yang merupakan aplikasi e-faktur untuk latihan yang biasa digunakan untuk simulasi pembelajaran bagi mahasiswa, perorangan maupun perusahaan. Nah, e-faktur dummy sama saja dengan e-faktur trial version. Kita akan buka aplikasi e-faktur. Nah, jika sudah terbuka, nanti akan muncul bagian login e-tax invoice. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi nama user dan juga password. Kita isi dulu. Setelah itu kita login. Nah, jika sudah, di bagian kiri atas nanti akan tertera nama perusahaan kita, identitas perusahaan kita, dari nama, NPWP, alamat, dan lainnya. Nah, setelah itu seperti pada video sebelumnya, kita harus input dulu faktur pajaknya. Tapi karena di sini kita sudah input faktur pajaknya, jadi kita tinggal cek apakah faktur pajak tersebut sudah approve atau belum. Kita cek dulu di faktur, pajak keluaran, administrasi faktur. Oke, di sini statusnya sudah sukses approve. Jadi kita bisa posting, nanti kita cek juga faktur pajak yang lainnya. Sama sudah approve juga. Ini juga sudah ada. Baik, jika faktur pajaknya sudah approve semua, nah kita di sini bisa melaporkan faktur pajak tersebut. Untuk pelaporannya, kita ke menu SPT, lalu bagian posting. Nah, di sini masa pajak yang kita masukkan masa pajak yang akan kita laporkan. Karena di sini kita akan melaporkan masa pajak bulan Februari, jadi kita isi bulan 2. Setelah itu tahun pajaknya juga disesuaikan. Nah, untuk pembetulan, jika teman-teman sudah ada pembetulan pertama, kedua, dan ketiga, itu disesuaikan kembali. Tapi jika baru pertama kali membuat laporan, itu pembetulannya masih 0. Setelah itu kita cek jumlah dokumen PKPM. Dokumen PKPM ini PK yaitu pajak keluaran dan PM pajak masukan. Di sini sudah sesuai, yaitu pajak keluarannya 13 dan pajak masukannya ada 2. Setelah itu kita klik posting. Nah, di sini akan tertampil data SPT berhasil dibentuk. Kita klik OK. Lalu jika sudah, kita ke bagian menu SPT lagi, lalu klik buka SPT. Nah, di sini kan belum tampil ya, belum muncul. Nah, kita harus klik perbarui tampilan. Nah, di sini udah muncul. Setelah itu kita klik, lalu klik buka SPT untuk diubah. Setelah itu ke menu SPT lagi. Nah, di sini klik formulir lampiran. Nah, sebenarnya kita bisa langsung ke formulir lampiran AB karena formulir A1, A2, B1, B2, dan B3 itu sudah secara otomatis terisi oleh sistem. Karena kan tadi kan faktur pajaknya udah kita input. Nah, itu otomatis nge-link ke lampirannya. Jadi kita nggak perlu isi lagi formulir itu, tinggal dicek-cek aja. Cuma di sini kita akan tetap tampilkan bagaimana rupa dari lampiran-lampiran tersebut. Pertama, lampiran A1 untuk ekspor. Nah, karena di sini kita nggak ada ekspor, jadi tidak ada transaksi di sini. Oke, terus kita cek lagi lampiran A2. A2 ini untuk pajak keluaran dalam negeri. Nah, di sini kita ada 13. Sini akan ke-record semua. Nah, setelah sudah oke, kita cek lagi berikutnya lampiran B1. Di sini ada 1 B1 itu untuk impor. Kita ada 1 impor. Setelah sudah sesuai, kita cek lagi B2-nya atau faktur pajak masukan dalam negeri. Nah, di sini juga kita ada 1 dokumen, 1 transaksi. Setelah itu B3. Seharusnya di B3 nggak ada ya, soalnya nggak ada transaksinya. Nah, benar, di sini nggak ada. Oke, karena udah sesuai semua, kita cek di lampiran AB.
Nah, pada bagian B1 ini ada rekapitulasi penyerahan. Nah, di sini bagian A, ekspor BPK atau barang kena pajak berwujud atau barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak itu 0 karena kita nggak ada ekspor ya tadi di lampiran A1. Terus di bagian kedua, penyerahan dalam negeri. Pertama ada penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung atau bisa dikreditkan. Nah, ini sesuai dengan lampiran A2 tadi. Sesuai dengan itu. Lalu yang kedua ada penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Digunggung ini maksudnya tidak dapat kita kreditkan karena tidak ada, jadi 0. Lalu bagian C, rincian penyerahannya. Nah, ini dipungut sendiri. Nah, ini sesuai dengan lampiran sebelumnya. Nah, kita cek lagi bagian kedua. Bagian keduanya yaitu rekapitulasi perolehan. Yang pertama ada impor. Nah, impor ini disesuaikan dengan lampiran B1. Lalu di bagian kedua ada perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dari dalam negeri yang pajak masukannya dapat dikreditkan. Nah, ini sesuai dengan lampiran B2. Nah, setelah itu untuk yang tidak dapat dikreditkannya 0 karena tadi tidak ada. Nah, ini yang bagian D itu jumlah dari A, B, C di atas. Setelah itu kita ke bagian 3. Bagian 3 yaitu perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Nah, ini sesuai dengan pajak masukannya tadi. Itu kan ada 358.481.073 rupiah. Nah, ini sesuai ya. Oke. Nah, untuk bagian A, B, dan C itu nanti jika ada kelebihan bayar. Nah, ini pajak masukan yang dapat diperhitungkan gini. Oke, setelah sudah sesuai semua datanya, kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Oke, setelah itu kita ke bagian SPT, lalu beralih ke formulir induk. Nah, formulir induk ini setelah lampiran-lampirannya itu sudah terisi. Nah, formulir induk, lalu klik 111. Nah, di sini ada 6 bagian. Di bagian pertama yaitu penyerahan barang dan jasa. Ada yang terutang PPN. Nah, ini diambil dari rekapitulasi tadi, lampiran rekapitulasi atau lampiran AB. Nah, jika sudah sesuai, nah ini ada bagian kedua, perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah, di sini jika kita lihat kita kurang bayar ya teman-teman. Kurang bayar 56.548.927 rupiah. Nah, kalau kurang bayar, nanti kita harus masukkan NTPN. Jadi pas laporannya itu kita akan melaporkan kurang bayar, lalu kita masukkan NTPN pada pelaporan. Nah, setelah itu NTPN-nya juga harus kita masukkan dalam aplikasi e-faktur ya. Karena kalau enggak, jadi di aplikasinya itu kita masih kurang bayar. Nah, ini diisinya nanti setelah kita ada pembayaran. Setelah itu kita cek lagi bagian lain. Nah, bagian kedua yang H ini diisi nanti pada saat pelaporan. Lalu bagian 3, karena kita tidak ada kegiatan bangun sendiri, jadi 0 semua. Lalu bagian 6. Nah, di bagian 6 ini, kita harus checklist semuanya. Semua formulirnya kita checklist. Itu nanti secara otomatis gitu ya teman-teman. Nah, untuk SSP PPN 0 lembar, nanti akan jadi 1 lembar kalau kita udah masukin NTPN-nya tadi. Itu udah otomatis dari sistem langsung 1 lembar. Nah, itu nanti kita checklist. Karena ini belum kita masukin, jadi kita nggak checklist dulu. Nah, di sini tempat dan tanggal di Jakarta pada tanggal. Oke, nah ini PKP-nya nama jelasnya atas nama direktur. Setelah itu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, segini dulu untuk pelaporan pada e-fakturnya. Kita lanjut ke cara pelaporan untuk di webnya. Terus kalau udah diisi, cara lapornya gimana? Cara lapor SPT masa PPN, yaitu dengan mengakses web e-faktur.pajak.go.id. Nah, untuk lapor SPT PPN ini paling lambat akhir bulan berikutnya, walaupun nihil, ada kartu izin lapornya. Pertama, kita buka web e-faktur.pajak.go.id. Pilih sertifikat yang sebelumnya sudah diimport, lalu klik OK. Kemudian, masukkan password Innova, klik login, masuk ke administrasi SPT, di bawahnya ada monitoring SPT, kemudian klik tampilkan. Klik posting SPT, pilih masa pajaknya, kalau ada pembetulan, isilah pembetulan itu ke 1, ke 2, dan seterusnya. Lalu klik submit. Oke.
sudah terrecord, kemudian klik buka. Nah, di step kelima ini ada 3 submenu. Yang pertama ada laporan detail, di mana teman-teman pilih, maka yang muncul di bawahnya adalah rekap faktur yang sudah terrecord sebelumnya sesuai jenisnya. Lalu yang kedua ada lampiran AB. Checklist saja pernyataannya di bawah, lalu submit. Teman-teman diminta untuk mengupload file yang sesuai dengan yang diisikan yang tadi ya. Lalu klik setuju. Kita masuk pada submenu ketiga, yaitu induk. Muncul rincian-rincian banyak. Nah, pada poin yang kedua, perhitungan PPN kurang lebih bayar, itu kita cek dulu. Di poin A, pajak keluaran, sebelumnya kita hitung itu ada nominal 275.000, PPN di store di muka 0, pajak masukan 0, PPN kurang atau lebih bayar sama dengan 275 dikurang PPN 0, hasilnya 275.000, PPN kurang atau lebih bayar. Nah, perlu digarisbawahi, kalau kurang bayar harus dilunasi dahulu. Kita tidak bisa lapor kalau belum store ya. Dan untuk pengisian NTPN-nya, kita dapat kode NTPN ini dari bukti store PPN. Pembuatan NTPN dapat dilakukan pada DJP Online, aplikasi M-Pajak yang di-download pada Play Store, layanan KPP, kring pajak, bank tertentu, dan kantor pos. Halo teman-teman, saya akan contohkan cara pembuatan e-billing melalui DJP Online. Silakan teman-teman login ke DJP Online. Ketikkan NPWP dan kata sandinya. Nah, untuk teman-teman yang belum terdaftar, silahkan daftar dulu ya. Kemudian pilih menu bayar, pilih e-billing. Di tampilan ini sudah otomatis ya. Jenis pajaknya pilih PPN dalam negeri dengan kode 411211. Kemudian jenis setorannya pilih kode 100 masa. Masanya pilih masa Juni. Ini disesuaikan saja. Di punya saya ini, masanya Juni ya, jadi saya sesuaikan, saya pilih Juni. Tahunnya juga sesuaikan, tahun 2024. Jumlah setornya sesuai dengan jumlah awal yaitu 275.000. Klik buat kode billing. Masukkan kode CAPTCHA, lalu submit. Kode billingnya auto save ya teman-teman. Yang penting, di sini ada ID billingnya. Lalu, kita masuk ke store pajak ya. Untuk store pajak bisa di bank, kantor pos, atau lembaga persepsi lainnya. Berikut ini adalah daftar banknya. Pembayarannya juga bisa di platform seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Kali ini saya akan contohkan store pajak di M-Banking dengan Livin Mandiri. Kita login dulu, pilih bayar, kemudian pilih pajak, kemudian pilih pajak PNBP atau cukai, masukkan kode billingnya, kode yang ini ya. Kemudian klik lanjutkan. Jumlahnya sudah auto, lalu klik lanjutkan, lalu akan keluar detail tagihannya. Klik lanjutkan, masukkan PIN, dan pembayaran berhasil. Untuk cara pelaporan SPT masa PPN lebih bayar, tata cara awalnya sama dengan pelaporan SPT masa PPN kurang bayar, seperti di video sebelumnya. Jadi di sini perbedaannya cuma hanya PPN lebih bayar pada seperti ini gambarnya. Jadi kita pilih 1.1, di situ ada bacaan butir 11D dan SPT pembetulan. Kemudian ke oleh, di situ ada 1.2 selain PKP pasal 9 ayat 4B PPN. Selanjutnya kita isi di bawah, di situ ada diminta untuk kita isi 3.1 dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Di bawah itu khusus yang restitusi untuk PKP itu tidak perlu diisi. Jadi PPN itu biarkan saja kompensasi sampai kira-kira kita punya penjualan lagi. Selanjutnya di situ ada pernyataan. Kita klik, habis itu kita submit. Selanjutnya di situ ada lapor SPT. Di bawahnya ada file lampiran. Filenya itu tidak harus dilampirkan dan tidak usah diisi. Sudah dilaporkan, di situ ada proses laporan SPT berhasil. Kita klik OK. Untuk pelaporan SPT masa PPN dengan kondisi nihil, maka tata caranya sama seperti pelaporan kurang atau lebih bayar. Nah, hanya saja perbedaannya yaitu jika nihil, maka tidak perlu mengisi apapun dan langsung klik submit lalu dilaporkan. Nah, untuk kondisi ini sebenarnya sangat jarang terjadi, karena nihil berarti tidak terdapat selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Tahu dong batas lapornya sampai kapan? Kewajiban pelaporan SPT masa PPN harus dilaporkan setiap bulan atau masa pajak. Jatuh tempo pelaporannya itu akhir bulan
di bulan berikutnya pada tanggal 30 atau 31 setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Namun, sesuai peraturan dari Dirjen Pajak, jika tanggal 30 atau 31 itu merupakan tanggal merah atau hari libur, maka diberi keringanan untuk dibayarkan setelah tanggal berikut. Kemudian, sanksinya jika terlambat lapor dikenakan denda yaitu Rp500.000. Jika tidak membuat faktur dan tidak melaporkan SPT, dikenakan 2% dikali dasar pengenaan pajak. Jika faktur approve tapi tidak melaporkan SPT masa PPN, yaitu dikenakan 2% dikali dasar pengenaan pajak dan juga dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000. Dianggap tidak menyampaikan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 94 PJ 2011, di mana yaitu tidak disampaikan dalam bentuk data elektronik. Yang kedua, PKP yang dalam pelaporannya kewajibannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan tetap menyampaikan SPT masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas atau hard copy. Oh gitu. Nah ini ada teman-teman lain yang juga bertanya. Kalian bisa bantu jawab gak? Bisa dong. Kita menjawab pertanyaan dari Farhana Turimit. Pertanyaannya, bagaimana pengakuan PPN atas transaksi pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan yang tidak dikenai PPN dalam SPT masa PPN 1111? Jawabannya yaitu, transaksi pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan yang tidak dikenai PPN tidak perlu dilaporkan dalam SPT masa PPN 11 karena perusahaan non-PKP tidak boleh menerima PPN serta tidak boleh menerbitkan faktur pajak. Non-PKP juga tidak diperbolehkan mengkreditkan pajak masukan yang diterima dari pengelolaan barang dan Halo teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda Fatika, yaitu mengapa tidak bisa mencetak lampiran A1, A2, B1, B2, B3 setelah lewat 1 tahun? Jawabannya yaitu lampiran tetap bisa dicetak pada menu cetak SPT di e-faktur, namun pajaknya sudah tidak bisa dikreditkan lagi. Seperti itu ya, mohon dapat diterima. Lalu ada pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana pelaporan SPT untuk non-PKP? Jawabannya, dalam Peraturan Perpajakan PMK nomor 197 PMK 03 2013 menyebutkan bahwa pengusaha dengan perolehan omset tidak melebihi 4,8 miliar dan memilih tidak mendaftarkan dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP tidak diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakan seperti halnya yang berlaku bagi pengusaha kena pajak. Pengusaha non-PKP juga tidak perlu lagi untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN. Perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai PKP atau disebut perusahaan non-PKP tidak boleh memungut pajak, pertambahan nilai, serta tidak boleh menerbitkan faktur pajak. Non-PKP di sini tidak diperbolehkan mengkreditkan pajak masukan yang diterima atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hal ini sesuai dengan tentang yang tertuang dalam pasal 39A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dan dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Kesimpulan dari materi SPT masa PPN 1111 yaitu SPT masa PPN 1111 merupakan sebuah formulir yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun pajak penjualan barang mewah yang terhutang dalam periode tertentu. Nah, fungsi SPT masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut PPN. Nah, dokumen ini memuat rincian omset penjualan yang dikenakan PPN dan jumlah PPN yang harus disetor kepada negara. SPT masa PPN harus dilapor setiap bulannya. Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir atau tanggal 30 atau 31 pada bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Nah, jika tidak melapor dikenakan denda sebesar Rp500.000 yang sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 7 Ayat 1. Melalui pengisian SPT ini dengan cermat dan akurat, wajib pajak dapat memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan, menghindari potensi sanksi, serta berkontribusi pada pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang konsisten dan andal. Berdasarkan uraian materi tentang SPT masa PPN sebelumnya, kami sarankan satu, yaitu lebih memahami dan bisa mengisi SPT masa PPN 1111 secara mandiri. Yang kedua, yaitu memastikan bahwa semua transaksi penjualan dan pembelian tercatat dengan akurat dan lengkap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
serta untuk mengimplementasikan praktik administrasi yang baik guna meminimalkan potensi kesalahan dalam pengisian formulir tersebut. Dan yang terakhir yaitu kami sarankan untuk tidak terlambat dalam melaporkan SPT masa PPN karena jika terlambat akan ada denda yang menanti. Sekian dari kelompok kami, kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu kami dalam menyempurnakan pembahasan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan menambah wawasan terkait SPT masa PPN formulir 1111. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu cari yang nggak sadar pajak, Kita mundur. tapi kalau kamu cari yang paham bisa ngitung dan melaporkan pajak, Kita maju paling depan. Pengetahuanku siap pelukanmu.